Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk praktikum membuat landing page. Yang pertama kita buka dulu akun cPanelnya. Kalau kemarin belum dipindah ke Notepad, berarti masih ada di bagian email. Nah ini ya, di kontak masuk atau di bagian spam. Kita buka dulu cPanelnya. Kemudian kita login dulu, masukkan username dan passwordnya. Nah, untuk username dan password ini harus disimpan, jangan sampai lupa karena setiap bagian atau setiap program nanti membutuhkan login dengan username password yang berbeda-beda. Nah, di sini kita cek dulu untuk versi bahasa pemrograman PHP yang dipakai. Nah, ini ya, silahkan diklik select PHP version. Kemudian choice PHP version. Nah, di sini kita pilih yang versi 7.3, kemudian klik change. Nah, kita pakai versi yang paling terbaru seperti ini. Nah, kalau sudah kita masuk ke alamat WordPress yang kemarin sudah diinstal, kita masuk sebagai adminnya. Nah, di sini di bagian your URL ini tinggal diklik saja. Kemudian belakangnya kita tambahi wp-admin. Nah, kita tambahi slash wp-admin, kemudian enter. Kemudian kita login. Nah, kemarin WordPress baru sekedar diinstal ya, dan mengupdate beberapa plugin sama template. Nah, untuk hari ini kita modifikasi untuk tampilannya. Silakan klik Appearance, kemudian pilih Themes. Setelah itu kita cari Jerif. Kalau belum ada, kita klik Add New. Nah, di sini kita pilih Jerif. Nah, kita klik Install. Nah, di sini kita tunggu sampai proses installnya selesai. Pastikan untuk koneksi internetnya lancar dan tidak terputus di tengah jalan. Nah, kalau sudah terinstall, seperti ini ya keterangannya. Kemudian klik aktif. Nah, ini tampilannya sudah aktif. Kemudian di bagian appearance, ini ada keluar pesan atau menu baru, about Jerif Lite. Ini kita klik dulu. Nah, kita ulangi ya. Tadi klik menu about Jerif Lite, kemudian klik menu recommended action. Nah, di sini kita pilih yang Orbit Fog. Nah, ini kita klik.
Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, selain Orbit Fog, nanti juga di bagian WP Form, nah ini juga kita install. Nah, ini salah satu kelemahan kalau kita pakai domain dan hosting yang free. Nah, di sini untuk kecepatannya terbatas ya. Contohnya menginstal Orbit Fog ini butuh waktu beberapa menit. Sambil nunggu bawah sekalian diklik install yang bagian WP Form. Untuk Orbit Fog ini nanti fungsinya digunakan untuk desain halaman home atau static text, halaman yang tidak berubah ya, atau halaman tetap. Untuk WP Form-nya ini nanti kita gunakan untuk mendesain sebuah form untuk mengirim pesan. Ya, ini kita coba klik sembarang tempat dulu aja, seperti ini. Nah, ini nanti beberapa plugin yang bisa digunakan sebagai pendukung. Kemudian di bagian support, nah ini kalau pengen melihat detail dari template Jaredlet, nanti bisa membaca dokumentasi dan sebagainya. Ya, kita kembali. Nah, ini pivotnya tinggal kita aktifkan. Nah, kita kembali lagi ke bagian About Jaredlet. Nah, di sini kita rekomendasi lagi untuk WP Form kita install. Kalau WP Form-nya tidak mau terinstall, bisa kita lewati dulu. Contohnya seperti ini ya, kita coba install sekali lagi. Nah, ternyata pilot kita lewati dulu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian Orbit Fog. Nah, di bagian general settingnya kita set dulu untuk social sharing modulnya kita aktifkan. Nah, ini kita bisa pilih Facebook, Twitter, WhatsApp, SMS. Kemudian ini kita klik save. Langkah selanjutnya setelah di bagian general setting kita masuk ke template directory.
Nah, di sini kita pilih, nah ini ya, template yang sesuai dengan serif, yaitu Zili Light. Kita klik more detail. Kemudian di sini kita klik install and import. Nah, di sini ada penambahan plugin Elementor Text Builder. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai proses import dan installnya selesai. Nah, untuk tampilan homepage-nya nanti kurang lebih seperti ini, seperti yang ada di tampilan preview ini. Nah, untuk yang atas ini nanti bisa dikasih slogan, kemudian ada 2 tombol bisa dipakai untuk lihat produk atau katalog, kemudian atau satunya bisa dikasih untuk melihat profil selengkapnya. Kemudian di sini ada fitur, nah ini nanti bisa digunakan untuk produk unggulan. Nah, jadi 4 produk unggulan bisa ditaruh di bagian fitur di sini. Kemudian bawahnya ada tombol. Ini nanti bisa kita gunakan untuk melihat katalog ya. Kemudian di sini ada profil, nanti bisa dimasukkan di sini. Kemudian kalau punya partner, nanti bisa logonya dimasukkan di bagian bawah. Kemudian, nah kemarin membuat struktur organisasi, nanti tinggal dimasukkan di sini anggotanya siapa saja. Kemudian testimoni, nah testimoni nanti kalau sudah ada pembeli, minta testimoni ditaruh di sini ya. Kemudian bawah ini adalah artikel-artikel terbaru. Nanti kalau kalian buat artikel terbaru, keluarnya di bagian bawah sini. Nah, kemudian ini untuk mengirim pesan. Nah, ini ternyata lama. Oke, kita coba untuk skip aja. Kita back. Nah, tinggalkan. Coba kita klik template directory lagi. Kemudian kita klik ini more detail. Nah, di sini kita klik import. Nah, ini kelemahannya kalau pakai yang versi gratisan seperti ini. Nah, ini elementornya sudah terpasang. Tinggal nunggu proses importnya. Import sudah selesai.
kita bisa klik back sekali lagi. Kemudian kita masuk ke bagian page, klik all page. Ya, kalau terjadi error seperti ini, coba di refresh dulu. Nah, kita pilih all page ya tadi, all page. Nah, di sini sudah ada page baru atau halaman dengan nama Zilelith One Page Template. Ini kita edit saja. Ya. Sebentar, kita edit pakai editor biasa saja. Nah, kita cuma mengganti ini ya, mengganti judulnya menjadi home. Nah, seperti ini. Kemudian formattingnya juga sama, kita edit. Sebentar. Nah, permalingnya kita ganti menjadi home seperti ini, kemudian klik save. Kemudian kita update. Nah, kalau sudah, kita kembali ke halaman admin WordPress. Kita coba sekali lagi untuk menginstal WP Form. Masih gagal ya. Kemudian kita lewati saja, klik Appearance, pilih Custom. Kemudian di sini kita pilih home page settingnya. Kita pilih static page. Nah, di sini kita pilih home. Kemudian kita klik publish. Baru setelah itu kita isi untuk datanya. Nah, untuk yang pertama kita isi bagian set identity dulu. Nah, ini ya. Kemudian untuk logo, kita pilih logonya. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita masukkan sebuah logo dari usahanya masing-masing.
Untuk logo yang bawah itu ukurannya 512 kali 512 seperti ini. Kemudian kasih keterangan logo diikuti nama perusahaan. Jika sudah, klik select. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Kemudian logo yang atas sama, ini kita klik select logo. Untuk logo yang atas, ini ukurannya, ini sudah ada rekomendasi 150 dikali 150. Nah, untuk logo ini tadi kan ukurannya 512. Nah, kita kecilkan dulu atau di resize agar nanti di sini tidak terlalu besar ya. Untuk editing foto saya pakainya Photoshop. Nah, di sini kita klik file, kemudian pilih open. Nah, ini logonya, kita klik open, kemudian di bagian image, kita resize image size. Nah, setelah ukurannya mengecil, kita save, save forward, biar ukurannya kecil. Ini tinggal kita klik save, kemudian kita kasih nama. Untuk pembeda, kasih belakangnya ukurannya saja, seperti ini. Klik save. Kemudian kita kembali ke bagian WordPress-nya tadi, kita pilih select logo, kemudian upload file, klik select file. Nah, kita masukkan ukuran yang 150. Nah, ini dibuat sama saja seperti keterangan logo yang awal tadi. Kemudian klik select. Kalau ada crop seperti ini, klik crop image. Nah, ini saran saya kalau bisa background-nya transparan. Nah, nanti seperti ini. Nah, kalau kita pakai logo yang atas, nanti otomatis untuk judul dan tagline-nya akan tertutup oleh logo. Nah, seperti ini. Dan kita back. Kemudian masuk ke bagian front page section. Yang pertama, big section, main content. Nah, untuk main content ini kita ganti. Nah, kalau contohnya seperti ini, pada waktu title-nya kita hapus, kemudian ini bisa kita edit pakai Elementor. Nah, seperti ini ya. Ini saya hapus title-nya, di sini tidak berubah. Nah, ini juga sama. Nah, tidak berubah ya, tidak ada perubahan. Nah, kita edit pakai Elementor. Ini kita klik publish dulu. Kemudian kita close.
Kita masuk ke bagian page, kemudian pilih all page. Nah, di sini yang home tadi kita edit menggunakan Elementor. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan Elementor, kita tinggal arahkan saja. Contohnya ke tulisan yang ini. Nah, ini kita ganti tulisannya. Seperti ini ya. Kemudian bawahnya. Nah, bawahnya ini kalau kita mau edit, nah ini kita klik. Nah, kita edit untuk tombol merah menjadi daftar katalog. Kemudian tombol biru atau hijau. Kita ganti saja menjadi informasi seperti ini ya. Kemudian bawahnya, nah ini tulisan feature kita ganti menjadi produk unggulan. Bawahnya keterangannya juga bisa dirubah. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian pertama, ini kita edit. Nah, ini kita ganti. Untuk gambar, kita siapkan dulu. Misalkan pertama, gambar pertama kita buka dulu di Photoshop untuk editing ukurannya. Oh, ada yang error di gambar. Nah, ini saya perbaiki dulu untuk gambarnya. Open. Nah, seperti ini. Nah, misal gambarnya kurang cerah, tipsnya nah, di sini kita masukkan sebuah level, kemudian level ini kita pilih level, kemudian normalnya ini kita ganti menjadi screen. Nah, kemudian kita turunkan sedikit jika terlalu terang. Kita ganti menjadi 50%. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita gabung layer, kemudian merge layer.
Nah, ukuran gambarnya kita kecilkan, image size ini menjadi 300. Oke, kemudian disimpan file save for web. Nah, ini boleh milih yang JPEG. Kemudian klik save. Nah, kasih nama produknya. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita uploadnya. Kita upload ke WordPress. Nah, ini gambarnya kita remove. Kemudian kita upload. Kita kasih nama. Klik insert. Nah, nanti tampil seperti ini. Ini bisa milih ya, bisa milih, tapi saran saya yang tadi 300 kali 300 ini. Nah, kemudian keterangannya kita ganti. Nah, keterangannya menjadi nama produknya. Nama produknya ya, misalkan seperti ini ya. Kemudian keterangan di bawahnya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, nah, nanti yang lain silahkan diedit sendiri untuk yang 4 ini ya. Maksimal ada 4 produk unggulan yang ditampilkan di halaman awal. Kemudian, nah ini bisa kita edit. Nah, misalkan seperti ini, kemudian buttonnya kita ganti. Buttonnya kita ganti menjadi ini tadi buttonnya kita ganti menjadi belanja sekarang. Kalau ingin menambahkan icon ini sudah ada menunya, tinggal klik icon library. Nah, kita cari gambar
keranjang belanja di sini ada tidak? Nah, misalkan yang ini ya, insert. Nah, ini kan ada ikon gambar keranjang belanjanya. Nah, kalau sudah, oh ya, jangan lupa ya setiap kita melakukan perubahan, klik update yang di sini. Nah, kemudian di sini about-nya kita rubah menjadi misalkan profil atau about us, boleh silakan, atau tentang kami. Kemudian bawahnya ini bisa ditulis nama perusahaannya. Nah, buat profilnya di sini ya. Kemudian ini slogan. Kemudian nanti untuk tengah ini silahkan diedit sendiri menjadi sebuah profil. Kemudian ya, ini bisa disebutkan keunggulannya apa saja. Tinggal diklik di bagian sini ya. Nah, ini kalau mau dihapus logonya juga boleh. Ini tinggal diklik gini. Nah, tidak usah. Nah, seperti ini. Jadi tidak usah pakai gambar. Misalkan hanya untuk keunggulan. Misalkan satu. Apa ya? Misalkan garansi. Oh, ada refund. Nah, gini aja. Oh, jika barang yang sudah dipesan tapi ternyata stoknya habis, pembeli bisa melakukan refund. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Jadi ini nanti silakan diedit. Bisa disebutkan keunggulan, bisa juga disebutkan produk, bebas ya. Nah, boleh pakai icon, boleh tidak. Update dulu. Kemudian masuk ke bawah sini. Nah, ini bisa ditulis saja mitra. Nah, logo dari setiap mitra nanti bisa dimasukkan di sini. Nah, untuk ukurannya nanti menyesuaikan saja. Nah, silakan nanti ini kalau mau diganti sesuai yang ada di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Misal kurang dari 7 tidak masalah. Nah, kemudian tim. Tim
Kita edit dulu untuk yang ini ya, sama caranya klik di sini. Nah, ini gambar kita hapus, kemudian kita upload. Nah, usahakan nanti foto-foto anggota kelompoknya dimasukkan. Contohnya seperti ini. Untuk ukuran sama bisa pakai 300 kali 300. Namanya diganti. Kemudian posisinya. Nah, posisinya sebagai apa? Kemudian bawahnya ini apa ini ya? Yang bawahnya ini tidak perlu diedit ya. Di sini tidak ada soalnya. Ya. Kemudian media sosial. Nah, ini kalau ada yang tidak ada, misalkan dribble ini tidak ada, bisa di close. Di change tidak punya, bisa di close. Nah, masukkan saja yang ada. Kalau pengen menambah Instagram, ini tinggal di add item. Nah, ini diganti ya, bukan WordPress ya. Nah, seperti ini, misalkan link Facebooknya apa, tinggal dimasukkan di sini. Jadi nanti kalau ini diklik, bisa keluar. Oke, seperti itu. Kemudian disimpan dulu, nanti dilengkapi sendiri. Selanjutnya di bagian testimonial. Nah, caranya sama, nanti ini bisa diedit. Nah, kemudian ini dirubah, misalkan. Nah, usahakan kalau testimoni dari pembeli langsung ya. Kalau belum ada ya kita galang sendiri dulu, tapi nanti ke depannya bisa diganti. Kemudian di bagian nama, nah, namanya bisa diganti. Kemudian foto ini juga bisa diganti, sama seperti tadi. Oke, kemudian ke bawah, nah ini. Nah, ini sama kita edit.
ini nih ya diganti. Nah, kita ganti sama seperti tadi saja. Belanja sekarang. Kemudian icon, kalau mau pakai icon, tadi di mana ya tadi? Gambar keranjang belanja. Walaupun tidak, kita pakai ini aja. Nah, klik insert. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti untuk link, nah link ini bisa diisi belakangan ya, kalau tampilannya sudah jadi. Nah, ini update dulu. Nah, ini kita isi saja berita terbaru. Kemudian bawahnya berita terbaru terkait nama perusahaannya dapat dilihat di sini. Ini kemudian ya ini kita edit kalau nanti WP formnya sudah berhasil diinstal. Nah, kemudian agar tidak double nanti di bagian ini bisa kita hapus karena ini sama dengan yang di bawah sini. Nah, jadi ini nanti kita hapus saja. Nah, seperti ini. Jadi ini kita hapus. Ya, klik update. Nah, kalau sudah, tinggal kita cek di bagian halaman preview pengunjung. Ini kita klik exit dashboard dulu. Kalau sudah masuk ke WordPress-nya lagi. Nah, di sini kita klik ini ya, akun kita. Kemudian visit site. Sambil tekan kontrol ya, sambil diklik. Nah, di sini nanti akan keluar hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, silakan nanti kalian lengkapi dulu atau kalian modifikasi kalimatnya dari atas, dari sini tampilan ini sampai bawah sini. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah, untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa melengkapi bagian bawah sini kontak person sama melakukan install untuk WooCommerce. Seperti itu. Ya, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu, silakan dipraktekkan. Jika ada kesulitan, silakan bertanya di kolom komentar, atau bisa juga menghubungi saya melalui WhatsApp.
Oke, sekian presentasi hari ini untuk mata kuliah e-bisnis. Sekian dari saya, selamat melanjutkan praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.